Timnas Indonesia boleh jadi wajib bersyukur karena punya pemain seperti Jesus. Pasalnya, pemain 24 tahun tersebut benar-benar mampu membawa dampak positif baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Keberadaan Jay sebagai pilar lini belakang sekaligus kapten pada akhirnya membuat pertahanan tim Garuda jadi lebih oke. Dan penampilannya yang terbilang konsisten di Serie A musim ini beneran membuat nama Indonesia ikutan nge-up khususnya di sepak bola Italia. Nah, seperti yang kita tahu kalau belakangan ini Jay santer dihubungkan oleh dua tim raksasa Italia, Juventus dan AC Milan. Namun dari dua tim itu, Milan lah yang diketahui masih sangat ngebet mendatangkan Jay walaupun Venezia mematok harga yang gak murah. Legenda klub Zlatan Ibrahimovic bahkan akan terus mencoba menyelesaikan negosiasi agar setidaknya musim depan Jay bisa berlabuh ke San Siro. Tentu segala cara akan dilakukan, mengingat yang ingin jasa Bang Jay nggak cuma mereka. Nah, berkaca dari sikon yang ada, pada akhirnya membuat media-media di Italia semakin ingin membuktikan pernyataan Roberto Mancini soal 4 pemain muda Indonesia yang menurutnya bisa mengembangkan karir di Italia. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent is strong to incite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and try. Sejak pertama kali tampil mengenakan seragam Garuda, sosok Jesus benar-benar langsung membuat fans timnas jatuh hati. Dan sejak saat itulah, selama Jesus tersedia, posisinya sungguh tak tergantikan di jantung pertahanan timnas Indonesia. Bahkan sekarang ini, Bang Jay diberi tanggung jawab sebagai kapten tim, yang mana artinya selain harus fokus mengawal lini belakang, dirinya juga harus membagi peran sebagai sosok pemimpin bagi tim. Dan sejauh ini, apa yang ditampilkan Bang Jay baik di dalam ataupun di luar lapangan, asli keren banget. Maka dari itu, pokoknya beruntung banget deh kita bisa punya pemain seperti Jesus yang mungkin dalam setahun 2 tahun lagi, kalau ia bukan pemain Indonesia, pastilah ia akan menjadi bagian dari skuad timnas Belanda. We've worked so hard to be here. We are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Harus diakui, Jesus bukanlah modelan back yang angin-anginan, yang cuma bisa main bagus dalam 1-2 pertandingan, kemudian besoknya jeblok. Formanya terhitung konsisten, baik saat di timnas maupun bersama Venezia. Nah, khusus di level klub, jelas semua orang tahu betapa bapuknya tim yang satu ini. Namun di luar itu semua, secara individu, penampilan Bang Jay boleh jadi adalah salah satu yang terbaik. Dikutip dari Football, dari 21 pertandingan yang sejauh ini udah dimainkan Jay, ia mampu menampilkan catatan statistik yang gak terlihat sebagai back tim papan bawah. Dari sisi bertahan, terhitung Bang Jay mampu melakukan 19 tackle sukses. Kemudian ia juga mampu memenangkan 74 duel, lalu 15 kali melakukan intercept sukses, dan 60 ball recoveries. Nah, kelebihan Jesus jelas gak cuma sekedar menjauhkan bola dari lini pertahanan saja. Karena sebagai seorang ball playing defender, Jesus nyatanya sanggup memenuhi kebutuhan itu. Yang mana sejauh ini Bang Jay mampu mencatat 882 passing sukses dengan akurasi rata-rata mencapai 86,8%. Selain itu, Jesus juga udah bikin 1 gol musim ini. Dan dari semua itu, yang bikin tim seperti AC Milan makin ngebet mendatangkan Jesus adalah soal gaya bermain dari seorang Jay itu sendiri. Bang Jay bukanlah tipe back gerada geruduk, main tubruk alias back-back yang riskan terkena kartu. Terbukti sejauh ini ia baru mengoleksi 3 kartu kuning tanpa sekalipun kena kartu merah. Bahkan di sepanjang karirnya sebagai pesepak bola, Jesus baru sekali kena kartu merah. Itu pun udah lama banget saat ia masih membela FC Eindhoven. Jesus adalah tipe back yang lebih mengutamakan timing serta memilih bermain klinis sesuai dengan model rambutnya yang begitu klinis. Yang bikin spesial lagi, Jay itu seolah terlahir sebagai pemimpin. Dan itu kelihatan banget dari cara dia mengatur rekan-rekannya baik saat di timnas ataupun Venezia. Sekali lagi usianya memang baru 24 tahun, tapi jiwa kepemimpinannya sudah membara dalam dirinya. Lead us forward in the darkest night. Jay, our captain, guiding with might. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent too strong to recite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and try. On the field, he stands resolute.
veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More is spirit in his core. Holding the line, always giving more from the archipelago. Yap, melihat sikon dan statistik yang ada, sekali lagi wajar jika tim kaliber AC Milan diketahui akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan CISS musim depan. Harga 20 juta euro memang dirasa cukup mahal bagi seorang pemain debutan Serie A yang bahkan nilai pasarnya cuma 3 juta euro. Akan tetapi, jika sampai di akhir musim CISS bisa mempertahankan konsistensi penampilannya, mau Venezia degradasi pun, kemungkinan besar dirinya tetap akan laris manis di bursa transfer. Dan Milan harus waspada sebab tim-tim seperti Torino, Fiorentina, Lazio ataupun Bologna juga ingin sosok CISS. Bahkan tim-tim tersebut siap memberikan garansi tempat reguler. Selain itu, menurut laporan lainnya, C ini juga masuk radar tim-tim di Liga Prancis serta beberapa tim di Inggris. Maka dari itu, AC Milan harus benar-benar bisa meyakinkan CISS apabila serius. Dan karena itulah, sosok karismatik seperti Zlatan Ibrahimovic diutus untuk mengurus soal ini. Yap, seandainya nih CISS gabung ke Milan, maka ia harus benar-benar membuktikan dirinya layak bersaing dengan bek-bek Milan yang lainnya. Namun melihat performa barisan belakang Rossoneri yang udah kebobolan 24 gol dari 22 pertandingan, harusnya CISS bisa lebih pede buat bersaing mengingat bek-bek Milan lainnya juga nggak bagus-bagus amat. Apalagi kalau ia beneran ditebus dengan harga mahal. Ya kali cuman mau dijadiin pajangan, kan gitu. Eyes are shooting through the mist. Defense unbroken power in his fist. Lead us forward in the darkest night. J, our captain, guiding with might. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to recite. With courage in his heart. Di sisi lain, apa yang dilakukan C di Italia pada akhirnya emang membawa berkah buat pemain Indonesia lainnya. Karena sekarang, media-media di Italia mulai meyakini kalau 4 nama yang pernah masuk catatan Roberto Mancini sebagai pemain muda yang sangat bisa mengembangkan karir di Italia adalah mungkin benar adanya. Tiap nama-nama seperti Marcelino, Justin Hubner, Nathan Joaon, serta Ivar Jenner dianggap punya gaya main yang sangat pas dengan kultur sepak bola Italia. Selain itu, berkat tersendiri juga nyerempet tipis-tipis ke Rizky Ridho yang kita tahu juga masuk radar salah satu tim Serie B. Yap, dengan adanya CISS, paling enggak, anggapan remeh media-media Italia soal kualitas pemain timnas Indonesia sedikit banyak udah berkurang. Karena pada dasarnya, beberapa pemain timnas Indonesia yang sekarang seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, Michel Kars, Sandy Walsh, hingga Martin Pas sangat bisa bersaing paling tidak masuk ke tim papan tengah Serie A. Dan gak apa-apa kalau semisal banyak pesepak bola timnas Indonesia yang berkarir di Italia, entah itu Serie A, Serie B, atau mungkin Serie C bagi yang usianya masih U20-an. Karena bagaimanapun, Italia dikenal sebagai salah satu negara yang tradisi sepak bolanya kuat, sehingga pastinya mereka akan tetap bisa berkembang jadi lebih baik. Kayak Nathan misalnya, daripada cuma terus-terusan jadi camat di Swansea, ada baiknya selain balik ke Liga Belanda, Nathan bisa kok coba-coba untuk mengintip persaingan di Italia dan belajar menata karir seperti CISS yang berjuang dulu dari Serie B. Pokoknya apapun deh, asal kualitas timnas Indonesia bisa terus meningkat step by step. Karena emang untuk saat ini progresnya udah ke arah yang bener. Steady hands on the wheel of fate. In shadows we rise, we don't hesitate. Calm in the storm like a solid rock. From Indonesia, ready for the shock. Eyes are shooting through the mist. Defense unbroken power in his fist. Lead us forward in the darkest. Yap, terlepas dari apapun soal CISS khususnya, sekarang yang paling penting adalah gimana caranya bisa tampil konsisten dulu di Serie A musim ini. Dan syukur-syukur ia bisa membantu Venezia lolos dari jurang degradasi. Percaya deh, pokoknya CISS ini banyak yang minat. Hanya saja, kalau dilihat-lihat, C ini emang tipe orang yang gak suka terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang mana justru tim-tim seperti Fiorentina atau Torino lah yang akan dipilih C untuk kenaikan karirnya. Alasannya sudah pasti, soal jaminan menit bermain, karena diketahui Torino serta Fiorentina adalah dua tim yang paling serius karena ngincernya udah dari awal musim ini. Ya mungkin bagi C, gak apa-apa naik levelnya step by step, daripada terburu-buru langsung ke tim besar tapi ujung-ujungnya malah nggak bagus, serta cuma jadi cadangan atau brand ambassador dadakan kan repot. Dan untuk pemain lainnya, khususnya para pemain muda yang ada di Liga Indonesia, gas terus untuk belajar serta berlatih. Kalau ada kesempatan abroad,
Gak usah mikir dua kali, karena bagaimanapun, standar masuk timnas Indonesia kini sangatlah tinggi di bawah jajaran pelatih yang baru. Dan semisal kalau abroad, jelas hikmahnya nggak cuma sekedar sepak bola, tapi bisa belajar soal banyak hal, mulai dari kultur, budaya, bahasa, dan lain-lain. So mudah-mudahan kedepannya makin banyak pemain Indonesia yang bersinar di luar negeri, khususnya mereka yang berasal dari didikan dalam negeri. Buktikan kalau kalian juga bisa kok menembus tebalnya dinding persaingan. Oke, kita Garuda. With courage in his heart, his path unwind, ready to face the world and twine. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.